Pria ini memiliki daya makan sangat terkejut. Sementara bisa habiskan 1 kotak nasi dan 3 piring sayur-sayuran. Siapa yang lihatnya juga jadi bingung. Ini benarnya mesin habiskan nasi. Namanya Wen Hua Xianseng. Umur 8 lagi kehilangan ayah. Umur 9, ibunya lagi mati. Cari nafkah dengan mengemis. Daya makan sangat kuat jadinya dia sangat sehat. Tambah tubuh yang besar dan kokoh. Sekarang dia adalah Jenderal Besar Lian Min. Yang dikirim oleh Wang Zhu untuk perkuat pasukan. Baru saja masuk pintu, Wen Huaxian sudah tangkap 2 prajurit. Lalu angkat mereka dan lemparnya keluar. Itu benar-benarnya tubuh yang luar biasa. Wen Hong yang kirim seseorang untuk bawakannya senjata. Tapi 1 orang tidak bisa bawanya. Jadi dia cepatnya kirim banyak orang yang datang. 4 prajurit yang sedang bawa 1 trisula raksasa masuk. Saat letakannya masih bernafas susah. Wen Huaxian lagi ejek karena senjata ini lagi ringan. Tidak senang untuk pegang. Wen Hong coba angkat trisula. Rasanya dengan berat ini, benarnya tidak puas. Lagi minta Wen Huaxian coba pakainya. Lalunya, dia akan ganti yang lain. Wen Hong lempar trisula ke tanah. Benar-benar menusuk sepotong lantai. Buat semua orang terkejut. Wen Huaxian dengan sombong mulai lawan. Long Tuhe begitulah juga mulai perang. Itu dari mana? Siapa Anda? Sombong ya? Lagi berani bilang saya kurang ajari. Jadi 2 sisi lagi berantem sebentar. Lagi mulai perangnya. Long Tuhe langsung lempar batu. Wen Huaxian walaupun sangat kuat, tapi lagi tidak bisa bergerak secara efektif. Hadapi serangan terus-menerus Long Tuhe. Wen Huaxian cepat kehabisan nafas. Dia terkena batu dan terluka. Buru-buru menarik trisula dan larikan diri. Wen Huaxian pastinya tidak setuju. Dia putuskan nyerang barak malam ini. Trisula menyapu sekali. Pasti akan buat tentara mati seperti jerami. Bilang dan terus lakukan, malam itu, dia diam-diam lawan. Long Tuhe yang dipukul secara cepat. Lagi tidak fokus. Dipukul oleh trisula Wen Huaxian secara parah. Yan Tian dengan waktu tepat lagi muncul. Pinjam senter pembesar Doraemon. Sebuah tendangan sudah kalahkan Wen Huaxian. Wen Hong juga datang pada waktu tepat. Yan Tian. Jangan sombong jika hanya senter pembesar. Saya juga memiliki. Coba kita lawan. Serangan yang berhasil. Oh Jin kembali pasukan. Akhirnya, Long Tuhe juga mati. Yan Tian benci Wen Huaxian secara parah. Sumpah bahwa musuh ini pasti akan melaporkan. Wen Huaxian dibakar oleh bakaran. Huang Tuna sudah matikan 1 jenderal besar Lian Min. Wen Hong sudah menunggu dan belum lihat Wen Huaxian pulang. Kirim orang untuk temukan keberadaannya. Du Jing kembali untuk melaporkan. Jenderal Wei pinjam ruang Kuang untuk lihat. Temukan Jenderal Wen. Dibakar sampai mati dan tidak bisa dikenali. Juga mendeteksi bau yang tidak sedap. Apakah sang jenderal terbakar sampai mati? Wen Hong tidak terasa benar. Wen Huaxian pasti telah mencapai rencana Huang Tuna. Begitu saja dibakar sampai mati. Du Jing bilang akan membalas dendam pada Wen Huaxian. Hari berikutnya dia datang Sang Zhou untuk menantang. Adik Yan Tian pegang cermin iblis. Temukan bahwa pihak lain hanyalah babi hutan murni. Yan Tian dan Du Jing saling lawan. Dia tahu Du Jing gunakan mulutnya. Ubah menjadi lebah kecil. Du Jing dengan bersemangat pakai tangan untuk meraih. Kemudian masukkan ke dalam mulut dan telan. Yan Tian dengan bangga menari di perut lawan. Buat perutnya sakai parah. Dia berteriak dan memohon Yan Tian maafkannya. Yan Tian paksa Du Jing harusnya tampilkan bentuk asli. Datang ke Sang Zhou berlutut untuk mengaku. Jika tidak patuh mendengarkan, Yan Tian yang akan duduk di sini makan sosis. Du Jing tidak ada jalan lain. Harus berubah menjadi babi gemuk. Dengan patuh pergi ke Sang Zhou untuk mengaku. Babi gemuk itu langsung dibunuh. Maisan Qi Guai lagi hilang 1 anggota. Ular putih ajaib mau balas dendam. Jadi kembalilah untuk menantang Yan Tian. Yan Tian lagi ubah jadi besar. 1 tusuk membunuh ular putih ajaib. Wen Hong sangat marah.
merintahkan kelabang ajaib melawan dengan Yan Tian. Kelabang ajaib ubah gaya, menuju ke arah Yan Tian. Yan Tian tahu musuh alami kelabang adalah ayam jantan. Lagi putar. Ubah jadi ayam jago dan bunuh kelabang. Dalam sekejap mata, kelabang dibunuh oleh ayam jantan. Maisan Qi Guai lagi kehilangan dua jenderali. Saat ini, Shamua ajaib dan anjing ajaib Juak siap untuk lawan. Duanya sekali ubah. Yan Tian lagi ubah jadi harimau. Nyiksa Shamua hampir mati. Natra yang luar biasa. Pakai api secara lembut matikan anjing ajaib. Maisan Qi Guai sekarang hanya tersisa Su Pingzu dan Bai Ren Yaun. Ini adalah dua dengan kekuatan terkuat. Bisa membalas dendam untuk anggota tim. Su Pingzu dan Bai Ren Yaun juga sangat bertekad untuk bertarung. Tapi sihir yang hebat. Su Pingzu dipukul oleh Natra secara lelah. Lalunya dibakar. Bai Ren Yaun dan Yan Tian endang awan untuk melawan. Dua orang, satu hebat satu lain juga bagus. Mereka berdua tahu strategi pembesar. Untuk menghindari pengejaran Yang Tian. Wen Hong yang ubah jadi batu. Yan Tian juga jadi palu. Siapkan hancurnya. Wen Hong dengan terkejut, larikan diri. Ketika dia berlari ke Sun Zong, dia segera berubah menjadi kelinci liar. Yan Tian lagi ubah menjadi elang. Kejar dan bunuh kelinci. Wen Hong yang ubah jadi cahaya biru dan hilang. Yan Tian yang mau tangkapnya. Sepanjang jalan, dia tidak sengaja bertemu Tian Zun. Tian Zun yang kasih Yan Tian satu harta. Namanya, gambar negara. Gambar itu sembunyi 4 kutub 8 arah. Pikir apa akan jadi begitu? Pikir gunung, jadi gunung. Sebagai salah satu harta karun desa-desa Ludun. Gantung saja di gunung. Wen Hong yang akan perangkap. Yan Tian yang tipu Wen Hong dekati gambar ajaib. Di kejauhan dia melihat pohon persik yang rimbun. Kebiasaan lamanya kembali lagi. Wen Hong ubah jadi monyet, petik buah persik. Yan Tian balikan lukisan itu ke Tian Zun. Tian Zun buka dan lihat. Wen Hong yang dikunci di dalam. Maisan Qi Guai sudah dimatikan semua. Tian Zun lemparkan lukisan itu ke kejauhan. Yan Tian yang curiga. Mengapa membuang sesuatu yang sangat berharga? Tian Zun jelaskan, harta yang ada aturan. Itu akan terbang ke suatu tempat yang disebut Aomen Guodu. Setelah menyentuh tanah, itu akan ubah jadi pemandangan nyata. Monyet di gambar akan berubah menjadi monyet asli. Dan akan disegel di sana selama 1500 tahun. Lalunya akan dapat muncul. Saat itu akan ada film yang bagus untuk ditonton. Yan Tian bingung setelah mendengarnya. Mengapa tidak bunuh monyet itu? Kok lagi biarnya hidup? Tian Zun lagi bilang, itu belum bisa mati. Apalagi, pertempuran antara keduanya belum berakhir. 1500 tahun kemudian keduanya akan bisa saling ketemu.